Kita bersyukur untuk kesempatan ini juga boleh merenungkan firman Tuhan. Jadi sesuai tema kita diambil dari ayat firman Tuhan tentang kasih, yaitu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, ya berarti kasih itu sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Nah, jadi sesuai bagi kita orang percaya, ya, kasih itu adalah utama, ya, kasih itu adalah utama. Ya. Kenapa? Karena Allah kita itu bukan saja mengasihi kita, ya, sehingga memberikan anaknya dan seterusnya, tapi dikatakan bahwa kasih itu adalah Allah itu adalah kasih, ya. Jadi diri Allah itu adalah kasih, gitu, ya. Ayat 1 Yohanes 4:16 mengatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam Dia, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia, gitu saudara, ya. Jadi saudara, kalau kita mengaku orang percaya, orang yang Kristus di dalam kita tidak peduli dengan bertumbuh di dalam kasih, maka ada sesuatu yang salah, ya. Saudara, kenapa? Karena manusia kita ini diciptakan di dalam gambar Allah, ya, yang nantinya jatuh dirusak oleh dosa. Tetapi ketika kita dipercaya, kita lahir baru, maka kita diubah, ya, untuk menjadi seperti gambarnya, yang di dalam perjalanan kehidupan kita terus disempurnakan. Berarti kasih itu semakin nyata di dalam hidup kita. Dan saudara, karena kasih itu begitu utama, begitu penting, sehingga tidak heran dikatakan oleh Yesus bahwa kasih itu adalah perintah utama. Ya, dikatakan begini, ya, di situ ada semua, saya rasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di tempat lain dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi sudah seluruh hidupmu, gitu saudara, ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya, di Matius 22 ayat 37-40. Jadi setelah kita orang Kristen, apalagi berjemaat di LCMCC, itu sudah tahu, ya, perintah itu, ya, untuk mengasihi. Dan seringkali kita juga sudah yakin, ya, bahwa kita itu mengasihi, ya. Kita kan lama, kita kan senyum, ya, kita kan, ya, pokoknya tidak jahat, gitu. Berarti kita sudah mengasihi, ya. Tapi saudara, kita perlu mengerti arti kasih yang sesungguhnya, ya, supaya kita bisa merefleksikan diri kita dan bertumbuh di dalam kasih itu, ya. Kenapa? Karena kasih itu begitu utama seperti yang berbagai alasan tadi. Dan saudara, dikatakan nanti di dalam bacaan kita, ya, tapi bukan di dalam konteksnya itu menunjukkan bahwa hidup orang tanpa kasih, apalagi orang Kristen tanpa kasih, adalah nol, gitu. Hidup tanpa kasih adalah nol, ya. Ya, karena itu saudara, kita penting mengerti, ya, definisi, ya, artinya, ya, dan kemudian tentu melakukan firman itu yang berhubungan dengan mengasihi juga. Mari kita buka ayat terkenal kita itu di 1 Korintus 13, ya. 1 Korintus 13 ayat, sebenarnya ayatnya hanya 5a. Tetapi kita baca konteksnya, saudara, ya. Kita baca dari 1 aja sampai 7, ya, saya bacakan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ya, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan tanah yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, ngomong, berkhotbah dan seterusnya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Yang 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan
menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, ya jarang seorang mau gitu ya, tetapi ini hiperbola ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. 4, nah ini definisi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah ini yang akan kita renungkan 5A ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita tidak saja membaca, menurunkan, melakukan di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, poin pertama adalah kita harus mengerti apa yang Allah atau Alkitab maksudkan dengan kasih. Ya, karena kalau tidak kita melakukan sesuatu tetapi ternyata tidak ada artinya karena tidak didasarkan pada kebenaran. Nah, surah Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam aslinya bahasa Yunani ya, dan kita tahu bahasa Yunani menggunakan berbagai jenis kata yang kita terjemahkan kasih atau cinta itu. Ya. Ada namanya filia ya, yang berbicara kasih antara teman ya, yang saling menyayangi, ya kan? Kita kan punya teman yang kita saling menyayangi ya. Saya di dalam grup ada beberapa teman yang gampang ketemu ya. Ulang tahun kita ketemu ya. Kalau yang lain kan cuma WA saja. Gitu ya. Karena kami memiliki ikatan emosi yang lebih. Ada yang disebut eros ya, yang pacaran ya, yang baru menikah, wah itu eros yang kuat ya. Kalau sudah lama menikah, lama-lama menjadi filia mungkin ya. Kemudian ada yang digunakan di dalam bacaan kita adalah agape ya, yang digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia ya. Ya, kasih yang bukan perasaan, tetapi lebih kepada pilihan atau perbuatan atau komitmen ya. Komitmen untuk mengasihi, walaupun perasaannya itu kadang tidak bisa mengasihi, ya. Tapi komitmennya itu, ya, itu. Ya. Jadi saudara, inilah yang kita akan bicarakan yang kemudian memiliki pilar-pilar yang kita baca di ayat 4 sampai 7 tadi. Ya, jadi kasih. Jadi saudara kalau ingin menggambarkan kasih, mengerti kasih ya Allah dalam segala perbuatannya. Dan Yesus ketika datang di bumi ya. Jadi di situ ditunjukkan bagaimana Yesus datang ke dunia ya, menderita sampai mati karena kasihnya kepada kita. Dan bukan saja mati itu, tetapi di dalam kehidupannya kita bisa melihat bagaimana kasih itu diwujudkan ya. Bagaimana kasih itu diwujudkan. Nah, saudara, Paulus menjelaskan kasih itu di dalam ayat 1 Korintus 13 4-7, dan di situ ada 15 kata kerja ya. Kadang-kadang seperti kata sifat, tetapi aslinya itu adalah kata kerja ya. Jadi ini menggambarkan bahwa kasih ini melakukan ya. Ya, tentu merasanya itu ikut ya. Tetapi bukan kasih itu merasa dan kemudian baru melakukan sesuatu ya. Tapi kasih itu melakukan. Karena 15 itu adalah kata kerja ya. Kata kerja. Jadi sesuatu. Karena ini adalah hal yang utama di dalam hidup kita, maka kita ini disorot oleh firman Tuhan ya, berdasarkan definisi ini ya, bukan definisi kasih menurut psikologi, menurut buku-buku yang kita baca atau menurut pendapat kita, tetapi menurut ayat yang kita baca tadi, saudara. Saudara, di dalam definisi ini ada 4 kelompok, saudara ya. Mungkin saudara sudah pernah dengar ini ya, karena saya yakin saudara ulang-ulang ini tentang kasih ini ya. Jadi di awalnya ada 2 kata kerja positif, yaitu sesuatu yang dilakukan, yaitu apa? Ayat 4, sabar dan murah hati. Kasih itu sabar. Kalau saudara tidak sabar, saudara tidak bisa mengasihi, berarti saudara ya. Saudara harus berubah dari tidak sabar menjadi sabar. Kalau saudara pelit, berarti saudara tidak mengasihi saudara, ya. Itu. Dan
Kelompok kedua itu ada kata kerja negatif, yaitu apa yang kasih tidak akan lakukan, ya. Apa yang dilakukan? Ia tidak akan cemburu, ya. Cemburu. Oh, kalau gampang cemburu, wah, saudara tidak mengasihi. Tidak memegahkan diri, ya, meninggikan diri, ya. Tidak merasa hebat, ya, mengaku, ya, bangga, ya, dengan dirinya. Tidak sombong, ya, mirip, ya. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, ini yang kita akan bahas. Berarti sopan. Oh, saudara, saya rasa di sini sopan-sopan, ya. Tapi kita harus mengerti yang dimaksud dengan tidak sopan atau sopan itu apa. Ya, supaya kita, oh ya, saya di level mana dalam kesopanan, ya. Kita juga merenungkan poin kedua, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, tidak egois, ya. Kemudian tidak pemarah. Wah, biasanya ini banyak orang makin tua makin pemarah, saudara, ya. Mudah-mudahan di sini tidak, ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Jadi kalau pemarah itu cepat, itu sumbu pendek, jadi marah. Tapi sebenarnya kalau menyimpan kesalahan lain, orangnya mungkin tidak pemarah, diam-diam, tetapi disimpan seumur hidup, saudara. Ingat terus perbuatan yang menyakiti dia, ya. Panjang sekali. Kita yang menyakiti sudah lupa, dia masih ingat, saudara, ya. Itu. Kalau saudara menyimpan kesalahan orang lain, saudara tidak mengasihi. Yang ketiga adalah pernyataan kontras, ya, tidak melakukan ini tapi melakukan ini, ya. Dikatakan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ya. Kalau saudara lihat ketidakadilan, saudara senang, ya, karena yang saudara bela itu menang walaupun tidak adil, misalnya pemilu curang, ya. Ini seandainya, saudara menang, wah, saudara senang, padahal tidak jujur, wah, saudara tidak punya jiwa mengasihi, ya. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran, ya, karena kebenaran. Yang keempat, apa yang kasih selalu lakukan? Ia menutupi segala sesuatu, ya, menutupi segala sesuatu. Saya tidak mau masuk dalam, saudara, ya, pasti ada waktunya akan dibahas, ya. Tapi saya ingin menekankan ini, betapa kasih ini tidak sesederhana yang kita pikirkan, saudara, ya. Percaya segala sesuatu, ya, mengharapkan segala sesuatu, ya. Punya iman artinya. Bersabar menanggung segala sesuatu, gitu, saudara, ya. Jadi saudara, hari ini kita hanya merenungkan yang di kelompok kedua, bahkan itu pun hanya 2 item, berarti 2 dari 15, ya, saudara, ya. Jadi saudara, dengan melihat ini, saudara bisa merefleksikan, ya, saya sudah di mana, saya sudah nilai saya sudah tinggi di mana, ya. Ya, kalau itu menghancam itu kan nilainya rendah sekali, saudara, ya. Apakah saudara serendah itu dalam hal ini, ya, atau sudah lebih tinggi di mana, rendah di mana? Itu kita sebagai orang percaya harus merefleksikan diri berdasarkan firman Tuhan dan terus bergumul supaya bertumbuh, ya. Jadi poin pertama yang kita akan renungkan adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Jadi saudara, di dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, itu dikatakan love is not rude, ya, atau kasih itu tidak kasar. Kasih itu tidak kasar, ya. Di dalam bahasa lain dikatakan does not dishonor, ya. Dishonor tidak menghormati, berarti menghormati, gitu, saudara. Jadi kalau saudara tidak menghormati orang, saudara tidak mengasihi. Kalau saudara berkasar, saudara tidak mengasihi. Jadi saudara, kata aslinya itu anathema itu berarti berperilaku tidak pantas, ya, melanggar standar-standar perilaku, ya, sehingga orang merasa terganggu, gitu, saudara. Oh, jadi kalau saudara naik motor, ya, lampu merah saudara tabrak di depan banyak orang, terus orang itu terhambat, ya, saudara melanggar kebiasaan yang diharapkan, yaitu tertib. Berarti saudara tidak mengasihi, ya. Jadi saudara akan mengatakan, saya akan melakukan apa saja yang saya mau lakukan,
asal saya suka gitu saudara ya, tidak peduli perasaan orang lain itu saudara ya. Jadi saudara di situ juga dengan arti yang lain itu jadi sopan, kasar ya, dan tidak menghormati ya. Jadi orang yang kasar ya, saya rasa di tempat ini tidak ada di gereja ini, tapi di rumah kita tidak tahu saudara ya, bagaimana suami berperilaku terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Apakah masuk kategori ini atau tidak? Ya, kalau di gereja saya lihat tidak ada saudara. Ya. Tapi kalau di rumah kita tidak tahu saudara. Tapi saudara, kita ingin mengerti saudara masalah ini ya. Jadi kita harus ke akarnya. Kenapa kok orang bisa seperti itu? Ya. Nah, pada dasarnya saudara, akarnya tentu pada ego yang kuat itu, ya, ego yang kuat itu. Ya. Sehingga dia tidak mempertimbangkan apapun, tetapi yang penting kemauannya sendiri itu, ya. Jadi saudara, dia tidak peduli dengan tata krama yang berlaku, ya. Yang penting kemauannya terjadi, ya. Jadi ya itu kemudian dikatakan akhirnya tidak sopan atau kasar. Kenapa? Karena ingin memaksakan kemauannya itu. Jadi saudara, bacaan kita itu adalah ditujukan kepada jemaat Korintus, ya. Dan jemaat Korintus itu akan menjadi gambaran orang yang kasar itu atau orang yang tidak sopan itu, ya. Saudara, dikatakan kalau mereka itu makan bersama, ya, mereka tuh akan makan saja, tidak peduli yang terlambat, yang belum datang, yang terlambat datang, makanan sudah habis, saudara. Ya, saya rasa di sini tidak akan begitu, saya. Terus mereka kalau ke zaman kudus itu anggurnya itu mereka minum terus saja begitu, ya. Ya, waktu itu belum terlalu diatur, saya. Dan orang jemaat di situ, saudara, berbicara, ya, mungkin di dalam situasi khotbah begini atau ujian berbicara, padahal teriak, termasuk ibu-ibunya, ya, sampai ditegur oleh Paulus, saudara. Itu menunjukkan betapa mereka itu kasar, ya. Dan orang-orang itu ingin tampil, saudara, ya, ingin dipandang gitu, ya. Itu menunjukkan orang-orang ini kasar, ya. Jadi saudara, bagaimana sikap kasar itu? Ya, sikap kasar itu didasarkan dari ego, dan ego itu merasa dia lebih daripada yang lain atau superior, ya. Dia lebih daripada yang lain, ya. Jadi saudara, ini misalnya seorang bos, ya, dia merasa lebih daripada anak buahnya, ya. Memang dia ada kelebihan, saudara, ya. Tetapi sebagai manusia adalah sama di mata Tuhan, saudara. Ya. Ya, termasuk kita menghadapi orang yang cacat, menghadapi orang yang miskin, itu di mata Tuhan sama. Memang ada bedanya, ya. Sosial lima beda, mungkin pendidikannya berbeda, pekerjaannya berbeda, tetapi kemanusiaannya adalah sama, ya. Karena semua memiliki gambar Allah itu. Itu saudara, ya. Jadi saudara, kalau orang yang kasar seperti ini itu juga bisa ekstrim, saudara, ya. Dia bisa melihat bosnya itu lebih, tapi dia bisa merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia membedakan orang, ya. Jadi saudara, kalau kita membeda-bedakan orang seperti itu, ya, lebih menghormati orang yang punya kedudukan atau punya uang, tapi meremehkan orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, maka kita tidak mengasihi, saudara, ya. Dan itu dimulai dari mana? Dari hati, ya. Bisa saja kita tetap kelihatan menghormati, tetapi bagaimana hati kita, ya, melihat orang tertentu itu, apakah kita meremehkan, ya, meninggikan, ya. Saudara, kita itu terhadap semua orang harus menghormati, ya, karena semua orang memiliki gambar Allah, ya. Jadi ada wajah Allah di muka saudara, ya. Ya, walaupun sudah keriput, sudah rambut putih, ya, maupun masih muda, ya, sama
saudara ya, ada gambar Allah di situ. Kedua saudara, orang yang bersikap kasar atau tidak sopan ya, itu adalah orang yang mengabaikan orang lain, gitu saudara ya. Jadi saudara, kita seringkali tidak sadar mengabaikan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada, menganggap orang lain itu tidak punya keinginan, tidak punya pikiran ya. Yang lebih, yang utama adalah pikiran saya, kemauan saya, gitu saudara ya. Jadi saudara, misalnya kita di rumah bapak ini ya, kita mau liburan, ayo kita ke sana ya, tanggal ini ya. Dia tidak ingin tahu apakah pasangannya, anaknya itu suka atau kemudian waktunya cocok ya, harus gitu. Nah itu saudara, itu adalah orang yang mengabaikan, dan itu satu bentuk dari tidak sopan itu saudara ya. Karena ini kita kembali ke bahasa aslinya, itu bukan masalah sopan santun saudara ya, tetapi ini masalah yang lebih dalam daripada itu, sampai diterjemahkan ada yang kasar tadi ya. Kasar bukan dalam sekedar fisiknya, tapi dari hatinya. Saudara, juga saudara, bentuk yang lain adalah seringkali saudara, orang itu merendahkan orang di hadapan orang lain saudara. Ya. Ya. Jadi saudara, ya suami atau istri merendahkan pasangannya di hadapan orang lain. Saya rasa di sini tidak ada saudara, tidak di ruangan ini paling tidak saudara ya. Tapi saya sering melihat saudara ya, sampai akhirnya bermasalah hubungan itu, berat sampai harus cerai segala itu ya. Karena tiap kali meremehkan pasangannya yang punya kekurangan, misalnya ekonominya kurang ya, sementara dia sendiri dari ekonomi yang lebih ya. Jadi ya itu tidak terlalu dipikir, tapi dia merendahkan pasangan itu di hadapan orang lain sebab ya. Ya gitu saudara. Jadi saudara, betapa banyaknya hal ini terjadi di mana-mana ya, di rumah tangga, ya kan, di sekolah ya. Ya, kita meremehkan satpamnya atau guru meremehkan anak-anak, apalagi anak-anak yang miskin ya, itu banyak terjadi saudara. Dan juga saya dengar di media sosial, tapi saya tidak terlalu ikuti media sosial itu ngomong apa ya, tapi ada yang mengatakan di media sosial itu banyak orang yang kasar, banyak orang yang meremehkan orang lain ya, demi dirinya tampil. Jadi saudara, betapa hal ini ternyata serius saudara ya. Sebenarnya kata kasar itu, kata rude atau anak time itu hanya digunakan 2 kali di dalam Alkitab. Tetapi apa yang banyak diceritakan itu sangat relevan saudara ya, sehingga hal ini diangkat di dalam satu definisi, bagian dari definisi kasih ya. Dan kita saudara seringkali menjadi terbiasa ya dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi kita mendengar pembicaraan di video yang ya, terutama pemilu ini menjadi ilustrasi betapa kasarnya manusia itu saudara, pada orang-orang yang intelek ya. Ya, kalau debat itu kita bisa lihat, wah itu yang namanya Rocky Gerung itu, wah itu wah kalau meremehkan orang lain otaknya gitu-gitu saudara ya, wah itu kasar sekali saudara ya. Karena manusia itu sangat ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana kita meremehkan orang, otaknya, otak itu suatu hal yang penting di dalam yang Tuhan berikan ya. Mungkin dia punya kelebihan, tetapi saudara, kita orang lain diberikan kelebihan yang lain ya. Jadi yang jelas kita tidak boleh meremehkan orang lain ya, tidak bisa mengkasar buat orang lain bagaimanapun kondisinya itu ya. Jadi saudara, kasih yang kita bicarakan, kasih agape itu adalah kasih yang tidak kasar ya.
kasih yang tidak sopan atau kasih yang sopan. Ya. Kasih yang tidak menghormati berarti kasih yang menghormati. Itu saudara. Ya. Jadi kalau saudara tidak seperti itu, saudara sering bersikap kasar, maka atau tidak sopan, ya, maka saudara tidak mengasihi. Ya. Nah, jadi saudara kalau kita ingin melihat di dalam Alkitab seperti apa, maka itu tadi lihat kembali kepada Yesus. Ya. Ada seorang ahli Alkitab yang mengatakan ganti kata kasih itu dengan Yesus. Maka itu gambaran yang baik, yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus itu sabar, itu benar saudara. Ya. Sampai detik terakhir dia mau di salib dia masih sabar. Ya. Nah, jadi kita punya standar saudara ya. Yesus itu murah hati. Ya. Itu jelas saudara. Ya. Kalau kita terbatas ya. Ya, manusia tertentu, tapi Yesus murah hati dan sebagainya. Ya, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan. Saya tidak pernah lihat Yesus tidak sopan, tapi dia tetap menyampaikan kebenaran dengan sopan. Ya, itu. Ya. Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di mana saudara Yesus mencari keuntungan diri sendiri? Ya. Dari surga datang, ya, mati di kayu salib, ya. Nah, nanti pembantunya seperti Yudas yang cari keuntungan diri sendiri, saudara. Ya. Ya, mencuri uang dari pelayanan. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu, saudara. Ya. Jadi lihatlah dia, ya. Dan saudara kalau baca Alkitab, ya, terutama kitab ini, kitab Injil, saudara bisa melihat, ya, pada zaman itu banyak orang diremehkan, ya. Tetapi Yesus meninggikan mereka. Siapa? Ya, anak-anak. Anak-anak pada masa itu dianggap bukan manusia penuh, saudara. Ya. Ya, anak-anak itu belum manusia, loh. Jadi sangat diremehkan, ya. Tetapi Yesus menyambut mereka, ya. Orang miskin, ya. Kemudian orang yang cacat, ya, yang buta, yang tuli, itu Yesus memperhatikan mereka, bahkan dia meninggikan mereka, saudara. Ya. Wanita, ya, pelacur, ya, pungut cukai. Jadi orang yang direndahkan, ditinggikan, ya. Dan terhadap orang-orang yang hebat-hebat itu, Yesus malah banyak menegur, saudara. Ya. Orang Farisi sampai dikutuk, ya. Pemimpin agama, ya. Bahkan para muridnya sendiri, ya, ditegur, ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi, saudara sebagai orang yang LGMCC, ya kan, yang harus punya keunggulan kasih, maka kita harus mengerti kasih agape ini. Ya. Maksudnya apa? Salah satu, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Jadi saudara, suami berlakulah sopan terhadap istri. Ya. Kalau saudara tidak sopan terhadap istri, saudara tidak mengasihi. Ya. Itu. Istri, kebalikannya saudara, ya, hormatlah terhadap suami. Kalau Anda tidak menghormati suami, ngomong seenaknya, sebenarnya Anda tidak mengasihi suami saudara. Itu, ya. Dan pendeta, ya, berarti saya dan berarti Pak Ahmad, ya. Saya rasa tidak kalau di sini, saudara, ya. Tapi banyak pendeta itu kasar terhadap jemaatnya, saudara, ya. Apalagi kalau jemaatnya banyak, ya. Wah, ngomong seenaknya, ya, kritik jemaat di mimbar, lah itu, saudara, kalau pendeta begitu dia tidak mengasihi jemaatnya. Ya. Orang Kristen, ya, terhadap tetangga, ya, kalau kita tidak sopan terhadap mereka, meremehkan mereka, ya, maka kita tidak mengasihi tetangga kita. Ya. Itu saudara. Ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya yang mau mengasihi, maka memang kita harus membangun perilaku yang disiplin, ya, yaitu disiplin memperhatikan perasaan orang lain, gitu saudara. Ya. Jadi kita harus berubah, ya. Kadang-kadang kita pikir bahwa itu sudah benar, ya. Yang salah pasangan saya atau teman saya atau siapa saja yang merasa tersinggung itu. Ya. Tapi saudara, kita itu harus berorientasi kepada orang lain.
Ya. Karena kita ini mengasihi orang lain, bukan mengasihi diri sendiri. Ya. Kalau mengasihi diri sendiri itu sudah pasti, ya. Tetapi mengasihi orang lain ini diperintahkan, karena ini sulit. Ya. Termasuk mengasihi pasangan itu juga gak gampang, saudara. Apalagi makin lama, itu saya rasa orang makin tahu. Ya. Ternyata tidak semudah waktu pacaran, saudara. Ya. Nah itu saudara. Jadi kalau kita mau belajar mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita harus membangun disiplin. Ya. Nah, nanti di poin terakhir ada rahasianya, saudara. Jadi saudara, di masa yang zaman sekarang yang sangat individu ini, ya, maka kita melihat tantangan itu, ya, untuk melakukan kasih agape. Ya. Alkitab ini di mana-mana konsisten, saudara, ya. Waktu memberi kesaksian menurut 1 Petrus 3 ayat 15, ya, kalau orang menyanyikan kesaksian hidup kita, maka kita harus diminta melakukan dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi saudara, ketika bersaksi dengan orang Kristen, orang non Kristen, kita harus menghormati, ya, menghormati. Sehingga kita menyampaikan iman kita dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, bukan berarti kita ini tidak menolak, ya, tidak setuju gitu. So bisa, saudara, ya, kita bisa punya pandangan, ya, bahkan kita ini punya pandangan yang jelas tentang hal-hal yang penting di dalam hidup ini, ya. Dan kita menyampaikan kepada orang lain, saudara, ya, karena itu kesaksian kita. Kalau kita tidak menyampaikan pikiran kita, ya, pandangan kita, maka kita tidak menjadi garam dan terang. Jadi kita sampaikan, tetapi dengan kasih dan lemah lembut. Itu, saudara, ya. Jadi jangan ekstrim, ya. Wah, kalau gitu kita lembut aja gitu, nurut aja. Tidak, saudara, ya. Kita itu punya pandangan dan kuat pandangan kita, tegas pandangan kita, ya. Benar salah itu kita punya pegangan. Dan tapi kita melakukannya, menyampaikannya dengan hormat dan lembut dan sopan, tidak kasar, ya. Itu, saudara. Dan jadi, saudara, ini adalah poin pertama, ya, di dalam renungan kita. Jadi bagaimana dengan kita, ya, terhadap orang lain, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap tetangga. Apakah kita sering merasa lebih dari mereka, ya, sadar tidak sadar, ya? Atau kita sering mengabaikan mereka, ya? Ya. Atau kalau jalan, ya, lagi tergesa-gesa ada orang di depan kita, tidak, ya, orangnya menyapa dengan baik-baik, kita seperti tidak ada orang itu, saudara. Ya, berarti kita tidak mengasihi, saudara, ya. Jadi, saudara, lihat hidup kita, ya, apakah kita sering meremehkan orang lain. Dan lebih jelek lagi, apakah saudara sering meremehkan orang lain di hadapan orang lain, di hadapan orang lain, meremehkan orang di hadapan orang lain, ya. Atasan terhadap anak buahnya, ya, yang punya anak buah, dia cuma gitu aja misalnya, gitu, saudara, ya, di hadapan karyawan yang lain, ya. Ya, atau istri meremehkan suaminya di hadapan teman-temannya. Wah, suami saya itu begini, males dia. Ya, nggak bisa diharapkan suami saya gitu. Atau istri bilang, atau suami bilang, wah, istri saya sudah habis-habisin uang aja. Jadi diremehkan di hadapan orang lain. Ya. Maka perilaku-perilaku ini menunjukkan kita ini harus bertobat, ya, harus berubah. Itu poin pertama, saudara, ya. Poin pertama atau poin kedua setelah definisi. Atribut pertama yang kita bahas. Atribut berikutnya lagi adalah ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi, saudara, di dalam terjemahan lain adalah not insist on its own way, ya, memaksakan caranya, ya, atau not self seeking, ya, mementingkan diri sendiri, mencari mengutamakan dirinya, ya, self seeking, diri seeking, mencari untuk dirinya sendiri, ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi, saudara,
Kalau tadi masalah perilaku yang tidak sopan, yang kasar, ya, yang tidak menghormati, maka kalau di sini orientasinya ya, ini adalah diri sendiri. Jadi kasih itu tidak berorientasi pada diri sendiri, ya, tidak berorientasi pada diri sendiri. Tidak mencari di sini disebut keuntungan ya, tetapi sebenarnya kalau keuntungan seperti seperti hasil gitu ya. Tetapi di sini sebenarnya mengutamakan diri sendiri, saudara. Ya. Kasih ini tidak mengutamakan diri sendiri atas orang lain, gitu, saudara. Ya. Ya, jadi, saudara, kalau kita berbicara, ya, kita itu harus mendengar, gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengutamakan diri sendiri, tapi dengar dulu apa yang dia sampaikan, ya. Baru kita kemudian berespon. Banyak orang, apalagi orang yang semakin umur, ya, kalau diperhatikan semakin tidak bisa mendengar, saudara, ya. Ngomong aja, ya, terhadap anak pun, terhadap anak ngomong, terhadap mungkin suami, terhadap istri, ngomong aja gitu, ya, seolah-olah dia sumber kebenaran, saudara. Ya, tapi itu bukan kasih, saudara, ya. Kasih ini memandang kepentingan orang, termasuk di dalam berkomunikasi, membuat acara, ya. Kita mau piknik ini gereja, mau kemana? Oh, saya maunya ke pantai. Ya. Tidak menjadikan bahwa jemaatnya ini nggak suka pantai, saudara, takut hitam semua. Jadi maunya ke gunung, ya, sejuk gitu ya. Itu saudara, kita yang mengasihi ini harus mencari kepentingan orang lain, gitu ya, mencari kepentingan lain ya. Jadi tidak fokus pada diri sendiri. Jadi orang yang fokus pada diri sendiri itu adalah orang yang tidak mengasihi sebenarnya. Ya, saya rasa di sini tidak ada, saudara. Paling nggak tidak di ruangan ini, gitu, saudara. Jadi semua jemaat Korintus juga menggambarkan jemaat yang mementingkan diri sendiri, Pak. Ya. Sehingga terjadi perpecahan, ya, mementingkan kelompoknya, ya, ya, kelompok Apolos, Barnabas, Yesus, ya, dan kelompok Paulus, ya. Utama adalah kelompok saya, ya. Ya. Saudara, ada kasus diceritakan bahwa orang menuntut sesama jemaat di pengadilan. Ya. Kenapa? Karena kepentingannya ini tidak bisa lagi diselesaikan di lokal. Ya. Ya, jadi dia mau cari cara yang bisa memenuhi kepentingan diri itu melalui pengadilan. Ya, saya lihat di gereja banyak juga, saudara, ya, kejadian sesama jemaat masuk ke pengadilan, ya. Termasuk gereja kita yang lama itu, gereja itu ada yang logo aja ke pengadilan, wah. Jadi ini betapa menunjukkan tidak mengasihi, saudara, ya, tidak mengasihi. Ya. Jadi banyak sih itu terjadi, saudara. Dan di dalam kita banyak kisah-kisah, saudara, ya, yang menunjukkan betapa orang itu tidak fokus pada orang lain, ya. Ya, kalau kayak Kain, ya, yang membunuh, ya, karena persembahyaan tidak diterima, ya, itu, saudara, ya, akhirnya dia membunuh, ya. Istri Potifar yang kemudian tidak dipenuhi keinginannya, ya, kemudian memfitnah, gitu, saudara. Jadi perilaku yang mementingkan diri sendiri, ya. Fir'aun yang, ya, tidak mengizinkan orang Israel keluar, ya, karena kepentingannya akan terganggu. Nah, Raja Saul yang, ya, mencari kehormatan diri sendiri, sehingga, ya, akhirnya dia dibawa hukuman, saudara, ya. Herodes pada masa kelahiran Yesus, ya, dia nggak mau ada orang lain jadi raja, ya. Jadi dia bunuh orang yang kira-kira seumur Yesus. Ya. Jadi itu betapa bisa berbahayanya sikap mementingkan diri sendiri, saudara, ya. Nah, saudara, kalau apakah berarti kita ini harus membenci diri sendiri? Ya? Ada ayat Alkitab yang mengatakan begini, saudara. Paulus mengatakan begini, menulis begini: dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi, saudara, Tuhan
Tuhan itu tahu bahwa manusia itu pasti memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya. Kalau ada yang tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tidak sehat, saudara. Itu sudah pasti, ya. Dan itu dengan harus itu, saudara, ya. Saudara harus memperhatikan kepentingan saudara supaya saudara sehat, ya, sukacita, ya. Jadi kalau saudara ada rasa ada gangguan, ya saudara harus perhatikan, ya. Ya, saudara harus memperhatikan kepentingan saudara juga, ya. Jangan sampai yang di pesawat itu kan perintahnya begini, saudara, ya. Kalau ada kekurangan oksigen, ambil masker untuk Anda sendiri, ya. Baru tolong orang yang di dekat Anda. Jangan saudara sok menolong orang lain, saudara kehilangan nafas, ya. Ya. Belum orang lain tertolong, saudara sudah koit. Jadi saudara, kita memperhatikan diri sendiri itu sudah wajar, ya, itu alami. Nah, Tuhan menghendaki kita memperhatikan orang lain seperti memperhatikan diri sendiri. Jadi itu standarnya, gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu ada kata philotia, itu yang menunjukkan seperti itu, supaya bahwa kita itu harus memang sehat, ya, menghargai diri sendiri, ya. Percaya diri itu penting, saudara, ya. Percaya diri di dalam Yesus, ya, bahwa saya ini manusia berarti. Nah, jadi kalau saudara banyak rendah diri, yang menganggap tidak bernilai, nah, saudara perlu bertobat, ya, perlu konseling, ya. Karena setiap orang ini berharga di mata Tuhan. Ya. Saudara bisa melakukan sesuatu. Saudara itu paling nggak diberi 1 talenta, ya. Ada banyak karunia kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Ada banyak peluang yang saudara bisa lakukan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Saya tidak bisa masuk ke rumahnya Bapak Ibu, ya, ketemu dengan orang tertentu, tidak bisa, saudara saja yang bisa ketemu. Ya. Ya. Jadi saudara masing-masing punya kelebihan. Memang ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, tidak masalah, saudara. Ya. Tuhan tidak menuntut orang yang 1 talenta mempertanggungjawabkan 5 talenta. Ya. Dia menuntut 1 talenta, ya 1 talenta itu. Kamu apakan 1 talenta itu? Itu, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus menghargai diri sendiri juga, ya. Dan kita menghargai orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Kalau kita ingin semakin menghargai orang, kita juga harus semakin sehat di dalam kepribadian kita, saudara. Kalau enggak, kita juga tetap meremehkan orang, gitu, ya. Karena diri saudara tidak sehat, ya. Itu, saudara. Jadi saudara, kasih agape adalah kasih yang peduli, ya, fokus pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri, ya. Juga diri sendiri. Nah, jadi saudara, ketika saudara lahir baru, saudara menjadi percaya, ya, maka hati saudara itu diperbarui, saudara, ya. Kalau saudara belum bertobat, saudara tidak bisa peduli sama orang lain, ya. Hati saudara itu hanya untuk diri saudara saja. Tapi ketika saudara bertobat, maka hati saudara itu menjadi lebih besar, ya. Bisa hati saudara itu juga meliputi orang lain yang di dekat saudara, ya. Jadi saudara, di rumah tangga, seorang anggota rumah tangga memiliki hati yang bukan sekedar dirinya sendiri di situ, tapi hati untuk keluarganya, saudara, ya. Jadi kalau anaknya susah, dia ikut susah, ya. Kalau anaknya berprestasi, ya, dia ikut sukacita, saudara, ya. Jangan sampai anaknya berprestasi, oh, papa dulu lebih hebat dari kamu, gitu. Ya. Atau mama, oh, lebih hebat, kamu nilainya kan 9, papa dulu 10, gitu. Wah, itu hatinya kecil, saudara, ya. Nah, saudara, hatinya harus lebih besar daripada untuk diri sendiri, ya. Di gereja itu juga begitu, saudara, ya. Hati kita di gereja ini harus lebih besar daripada untuk diri sendiri, ya. Ya, karena itu di gereja ini kita berpikir apa yang saya bisa lakukan, ya. Bukan sekedar saya datang, ya, ikut ibadah pulang. Wah, itu hati saudara masih kecil, ya. Ya, hati saudara belum berubah, ya. Saudara belum mengasihi kasih agape itu. Tapi kalau saudara bertumbuh di dalam kasih, maka saudara berpikir, ini di gereja ini apa yang bisa saya lakukan?
Ya. Oh, kayaknya sering bawa ada snack. Ya saya nggak punya banyak, tapi saya kalau bawa keripik bisa. Bawa keripik ya. Saya bawa kuaci bisa, banyak kuaci ya. Satu bungkus itu nggak habis saudara ya. Jadi saudara, kalau hati saudara besar, saudara berpikir ya, tidak fokus pada diri, tetapi kepada di lingkungan saudara ini. Gereja ini butuh apa? Itu saudara ya. Saya lihat saudara pikir ini dananya masih kurang terus ini ya. Mungkin saya tidak bisa membuat dananya cukup, tapi saya harus beri lebih gitu saudara. Itu berarti saudara, hati saudara sudah mulai membesar ya, yang berarti sudah mulai dipenuhi oleh kasih agape itu, bukan itu saudara ya. Di gereja saya yang lama ada saudara ya datang ya, kan dikasih snack di sana, dia makan snack. Di gereja lain ketemu lagi saudara ya. Ternyata dia kemana-mana untuk kepentingan diri sendiri saudara ya, untuk dapat snack. Ada juga yang jualan saudara ya, datang jualan ya, terus dibeli karena orang baru. Lama-lama udah dibeli oleh jemaat karena ini jualan ini gitu. Akhirnya dia pindah gereja saudara ya. Jadi itu menunjukkan betapa hatinya belum diperbarui. Kalau hatinya diperbarui, hati saudara lebih besar daripada diri saudara sendiri ya. Memikirkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di lingkungan saudara ya. Di Alkitab juga kita bisa melihat ya, Abraham terhadap Lot ya. Dalam bahaya mau kemana ya, udah Lot pilih dulu, kalau kamu ke kiri saya ke kanan gitu saudara ya. Jadi dia memutuskan Lot ini aman dulu lah gitu ya. Jadi saudara, kita banyak cerita seperti itu saudara ya. Musa itu kan sudah enak-enak menjadi anaknya Fir'aun, anak angkatnya. Tapi dia tahu dia orang Israel, dan orang Israel diperbudak. Kemudian dia berusaha masuk ke komunitas Israel sebenarnya. Sampai akhirnya waktu lama baru dia berhasil membawa orang Israel keluar. Jadi hatinya itu tidak kayak hati kita saudara ya. Kalau hati kita mungkin enak ini jadi di lingkungan raja itu ya. Segala kebutuhan terpenuhi hebat ya, jadi pejabat tinggi gitu ya. Tapi dia itu hatinya lebih daripada itu gitu saudara ya. Nah, jadi banyak cerita seperti itu saudara. Jadi mari kita melihat diri kita ya. Dan kembali saudara, kalau mau model, contoh, teladan ya, maka saudara lihat kepada Yesus ya. Yesus yang dari Nazaret itu ya, yang tidak pernah kelihatan kepentingan dirinya sendiri itu ya. Tetapi dia memikirkan kepentingan manusia ya. Kepentingan manusia ya. Dan saudara, ketika kita hidup di dalam firman-Nya itu, maka Tuhan itu tidak mengabaikan saudara ya. Ya harus begitulah. Enggak saudara ya. Dikatakan Yesus itu sampai mendapatkan penghargaan seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu saudara. Jadi saudara, ketika orang itu mengasihi, maka yang memperhatikan orang itu adalah Tuhan itu sendiri. Musa ya, siapa lagi tadi, Paulus ya, semua itu dia menghormati akhirnya adalah Tuhan saudara ya. Manusia mempersekusi, menganiaya, tetapi Tuhan menghargai ya. Tapi namanya ada di sini saudara ya. Gitu saudara. Jadi saudara, kita itu ketika melakukan firman Tuhan, kita jangan berpikir rugi. Enggak saudara ya. Justru Tuhan akan memberkati kita saudara. Amin saudara. Ya. Jadi mari kita mengasihi dengan kasih agape itu ya. Jadi saudara, kalau kita tidak mau mencari diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, atau bahasa Indonesia self seeking,
maka kita mencari apa gitu ya. Maka kebalikannya adalah God seeking ya. Jadi bukan mencari manusia, menyenangkan manusia, bukan saudara. Kita itu mau menyenangkan Allah ya. Tapi Allah memang kemudian mengarahkan kita untuk memperhatikan orang lain ya. Tapi kalau kita langsung lompat ke mencari ke manusia, maka kita bisa terjebak menyenangkan hati manusia. Dan kembali itu juga tidak berkenan kepada Tuhan saudara ya. Karena Tuhan itu Allah yang mengasihi dan Allah yang benar ya. Jadi itu menyatu saudara ya. Kalau kita fokus pada manusia, maka kita seringkali terjebak ya, hanya ingin menyenangkan manusia. Tetapi kita harus God seeking, mencari kehendak Tuhan ya. Dan Dia menghendaki kita mengasihi dengan segala penjelasannya tadi saudara ya. Jadi itu saya. Jadi saudara, bagaimana ini poin penutup poin kedua, ketiga, apakah seperti kebanyakan orang lain, seringkali kita ini sangat ego, ya. Ego mementingkan hanya diri sendiri dalam keluarga, dalam jemaat, dalam lingkungan, di sekolah, tempat kerja, kita hanya memperhatikan kepentingan ya diri sendiri saja. Mari kita bertobat, saudara. Mari kita mencari kepentingan Tuhan ya, yang mengasihi kita dan mengasihi sesama. Itu saudara. Dan sebagai penutup saudara, kalau kita merenungkan ini semua, maka kita bilang, wah ini tidak bisa saya lakukan itu. Ya betul saudara ya, betul ya. Karena itu saudara, kuncinya bukan usaha manusia ya. Kuncinya adalah menurut Yohanes 15:5 adalah tinggal di dalam Dia ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa ya. Jadi saudara, kunci bagaimana kita bisa berhasil melakukan firman Tuhan adalah tinggal di dalam Dia. Berarti kita menerima Dia ya. Berarti kita menerima Dia dan kemudian hidup di dalam persekutuan dengan Dia gitu saudara. Kalau saudara tidak mau bertobat, saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan. Pasti tidak bisa saudara ya. Ya. Karena firman Tuhan itu harus dilakukan dari hati ya. Kalau hatinya belum diubah, tidak bisa melakukan saudara ya. Jadi harus bertobat dulu, hatinya berubah dulu saudara. Nah setelah bertobat, maka tinggal di dalam Dia. Maka kita akan dibentuk oleh Dia ya. Orang percaya mengalami pengudusan, sanctification ya bahasa kerennya. Dan itu berarti pertumbuhan ya. menjadi semakin menjadi seperti Kristus. Itu terjadi di dalam perjalanan hidup kita di dunia ya. Sehingga saudara, kita bisa kemudian berdua bisa melakukan kasih agape ya, yang hari ini penekanannya tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi saudara, yang tidak sopan hari ini harus bertobat jadi sopan ya. Ngomongnya sopan, perilakunya sopan, tapi lebih penting lagi hatinya sopan saudara ya. Hatinya itu menghargai ya, aturan-aturan itu menghargai ya, untuk kesejahteraan komunitas ya, hati dari hati. Dan yang poin kedua, tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Tidak mencari keuntungan, berarti mencari kepentingan orang lain ya. Jadi ini yang terjadi memang itu saudara ya. Kalau kita Kristus dan tinggal bersama Dia, hidup di dalam persekutuan dengan Dia ya. Dan jadi saudara, marilah kita evaluasi diri sendiri saudara ya. Tidak ada yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah pasti nggak di sini tempatnya saudara ya. Ya masih di gereja, wah masih belum sempurna ya. Ya, saya juga begitu, saudara sudah tua, oh ya tetap belum sempurna saudara. Kalau sudah sempurna pasti nggak di sini saudara. Dan ketika kita secara terbuka ya, secara jujur ya, merefleksikan diri sendiri, waduh, saya nggak layak ngomong seperti ini gitu ya. Tapi saya bukan menyampaikan ini bahwa saya seperti ini, bukan saudara. Ini firman Tuhan gitu aja saudara ya. Dan saya mau juga dikoreksi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, tapi terlebih juga menurunkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami percaya ini adalah
kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih yang agape, ya, bukan kasih yang lain, ya. Kasih yang berkorban, kasih yang melakukan sesuatu, ya, bahkan melakukan banyak untuk sesama. Tolong kami ya Tuhan, agar Tuhan terus berbicara kepada kami di dalam kehidupan ini, terus membentuk kami, menyempurnakan kami, sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan bahwa Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Dan kami bersyukur sudah berjuang menyenangkan hati Tuhan ketika kami masih di dunia. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.